Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Pada malam ini kita memiliki narasumber jauh-jauh nih dari Taiwan. Kalau di sini jam 8, di sana sudah malam ya, jam 9 ya. Iya, betul Mas Danes. Selisih 1 jam. Selisih 1 jam, ya, sama kayak Wita berarti. Sama dengan Wita, ya. Betul. Ya, papernya berjudul Are Emotionally Stable Employees More Ready to Change? The Moderating Role of Emotional Stability on the Effect of Organizational Culture Types on Individual Readiness to Change. Nah, ini terbit di jurnal LSU Economic Review Q3, fokus Q3. Oh ya, sebelumnya Pak Hamdi ini adalah mahasiswa S3 di Universitas National Chengchi University Taiwan dan juga pengajar di Universitas Indonesia. Mungkin langsung saja waktu kami persilahkan untuk Pak Hamdi membahas tentang papernya. Oke, terima kasih Mas Danes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di forum ini. Saya lihat di sini ada Pak Akbar juga. Selamat malam, Pak Akbar. Saya mahasiswanya Pak dulu di MSI UGM. Belum pernah diajar secara langsung. Ya, cuma beberapa kali ketemu lah. Ya. Dan para rekan-rekan yang lain ya. Saya mohon izin share screen nih Mas Danes. Ya, silahkan. Oke. Ya, beberapa waktu lalu saya dikontak oleh Mas Danes. Mas Danes ini nampaknya yang bau rekso acara ini gitu ya, yang menggawangi acara ini gitu. Luar biasa istiqomahnya, saya lihat setiap minggu rutin beliau share poster acara ini di grup alumni MSI UGM gitu ya. Luar biasa Mas Danes nih. Semoga istiqomah. Sebenarnya Mas Danes minta saya untuk ngisi minggu lalu, cuma mohon maaf saya belum bisa minggu lalu karena kebetulan agak hektik karena saya baru menyelesaikan karantina setelah kemarin sempat pulang ke Indonesia, terus kemudian balik ke Taiwan bareng dengan anak istri gitu. Cuma kemarin anak istri sempat positif, dirawat di rumah sakit, jadi kemarin setelah selesai karantina itu sempat agak ngurus persoalan ke rumah sakit segala macam. Cuma alhamdulillah di malam hari ini kita bisa ketemu di sini. Saya senang sekali bisa ketemu bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian untuk sharing paper yang baru saja saya publikasikan bersama dengan Pak Gugup. Pak Gugup ini pembimbing saya, kemudian Luksi Bisita ini istri saya, dan Mbak Dian Eka Mayasari ini dulu senior di MSI juga. Paper ini berasal dari tesis saya ketika menyelesaikan program MSI UGM selesai tahun 2017 ya, dan baru publish tahun 2022. Nanti bisa saya share bagaimana journey dari paper ini gitu ya. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Danes judul dari papernya. Secara umum, paper ini ingin menguji peran dari emotional stability ya sebagai moderating variable
pada pengaruh tipe budaya organisasi ke individual readiness for change. Khususnya ada 2 tipe budaya organisasi yang saya uji di sini, yaitu clan culture dan adhokrasi culture. Mas Danis, sebelumnya ini suara saya terdengar jelas kah? Sangat terdengar jelas. Jelas. Cuma mohon maaf, kayaknya ada suara yang masuk barangkali mengganggu peserta yang lain, mungkin bisa minta tolong di mute dulu mungkin atau gimana, atau enggak apa-apa, monggo. Oh iya, udah saya mute. Oke. Ya, mungkin langsung aja. Nanti akan saya bahas beberapa poin, ya bisa dilihat di sini ada beberapa poin yang nanti akan saya bahas. Yang pertama motivasi, kemudian journey dari perjalanan dari paper ini sampai kemudian alhamdulillah bisa diterima di di LSE Business and Economic Review. Terus kemudian nanti baru setelah itu saya akan bahas tentang konten papernya gitu ya. Yang pertama mungkin motivasi. Saya mohon maaf nggak sempat masukkan di sini. Jadi tadi sudah saya singgung bahwa paper ini asalnya adalah dari tesis saya gitu ya. Nah, sebenarnya tesis ini dulu dapat nilai yang kurang memuaskan gitu ya ketika ujian akhir. Jadi hanya dapat B+ dari nilai maksimal A. Saya jujur waktu itu sempat kecewa gitu karena saya berharap bisa dapat nilai yang lebih dibanding itu. Cuma justru itu kemudian yang jadi salah satu motivasi saya untuk kemudian bisa mempublikasikan tesis saya gitu. Jadi salah satu motivasinya adalah tadi ya ingin membuktikan bahwa saya yakin ini paper ini meskipun tentu banyak kekurangan gitu, tapi saya merasa saya bisa membuktikan di tempat lain gitu bahwa paper ini atau hasil karya ilmiah saya ini bisa dihargai lebih gitu ya. Nah, itu salah satu motivasi saya. Terus yang kedua adalah waktu itu saya sejak lulus S2 itu kemudian mengajar di Undip sebagai dosen honorer. Saya memang bercita-cita ingin segera langsung lanjut S3 gitu karena merasa masih cukup muda sehingga saya merasa akan lebih maksimal gitu kuliah S3-nya kalau masih di usia-usia yang seperti sekarang ini gitu. Makanya motivasi yang kedua adalah untuk menambah portofolio saya ya ketika apply di kampus-kampus itu. Meskipun waktu keterima akhirnya juga ini belum dipublish gitu. Terus kemudian berjalannya waktu, motivasi selanjutnya adalah sebagai salah satu syarat untuk lulus di program saya S3 yang sekarang ini itu memang diminta untuk publikasi. Kalau dihitung-hitung karena pakainya sistemnya poin ya, itu kira-kira butuh sekitar 4 paper lah kalau paper itu dipublikasikan lebih dari satu author ya, multiple authors. Nah, itu kira-kira beberapa motivasi saya. Barangkali di sini mungkin ada mahasiswa S2, S3, mungkin apa yang saya share ini bisa sedikit memotivasi gitu ya, supaya ketika nanti sudah selesai, sudah lulus, itu jangan sampai karya ilmiahnya itu hanya berakhir di tumpukan disertasi yang terus kemudian tidak terjamah
oleh orang lain gitu ya. Orang lain tidak bisa menikmati hasil jerih payah teman-teman atau Bapak Ibu semua. Saya ingin menyampaikan bahwa ini dari tesis saya yang nilainya B+ saja itu nyatanya bisa diterima di jurnal alhamdulillah Scopus Q3 gitu. Itu yang pertama mengenai motivasi. Yang kedua, saya mungkin bisa sedikit share perjalanan paper ini. Kalau bisa dilihat di slide, bisa disimpulkan ya perjalanannya sangat tidak mudah gitu. Awalnya saya coba submit di Journal of Organizational Change Management, ini terbitan Emerald, kalau nggak salah Q2 waktu itu, langsung ditolak di tahap initial screening. Kemudian langsung saya coba di International Journal of Organizational Analysis, ini juga mungkin Q3 kalau nggak salah. Sama Emerald juga, ditolak juga di initial screening. Terus kemudian sempat masuk ke review ya, tahap review di APJBA, Asia Pacific Journal of Business Administration, ini juga Emerald gitu. Tapi kemudian satu reviewer minta major revision, yang satu merekomendasikan untuk di-reject. Kemudian keputusan editornya adalah di-reject gitu. Kemudian change management ini terbitannya Common Ground, ini Q4 padahal. Jadi pas coba di jurnal yang keempat ini, saya sebenarnya sudah agak putus asa gitu karena udah ditolak di 3 jurnal, adalah Q4 aja gitu. Ternyata juga ditolak gitu. Coba saya lupa ini prosesnya berapa lama. Ini udah masuk review juga, tapi kemudian ditolak. Nah, setelah tahun 2019 akhir ini, saya kemudian agak putus asa sebenarnya, dan kemudian agak disibukkan dengan persiapan kuliah segala macam, ngajar. Akhirnya cukup lama terbengkalai, terus akhirnya ketika saya sudah diterima di National Cheng Chi University Taiwan, itu yang tadi saya ceritakan, saya punya motivasi baru gitu. Karena salah satu syarat kelulusan di NCCU ini adalah harus publikasi. Dan kalau dihitung-hitung, tadi yang saya bilang kira-kira butuh sekitar 4 paper gitu. Kalau yang sekelas Scopus gitu. Kalau yang terindeks SSCI itu mungkin butuh 1 atau 2 paper cukup. Tapi kalau sekelas Scopus, apalagi Q3, Q4 gitu, kira-kira butuh sekitar 4 publikasi. Nah, ini yang kemudian jadi motivasi baru saya untuk memulai proses lagi. Dan saya submit ini, saya masih ingat waktu saya masih karantina, waktu kedatangan pertama ke Taiwan, gitu. Masih di hotel, alhamdulillah bisa agak fokus gitu, terus kemudian agak perbaiki sedikit-sedikit, submit ke sini, ke DLSU Business and Economic Review. Di awal sempat bermasalah karena websitenya DLSU ini ada beberapa. Saya nggak tahu waktu itu yang valid itu yang mana. Tapi di website yang saya dapatkan itu, waktu itu saya tangkap, saya pahami itu submitnya via email gitu. Saya sudah email beberapa hari kok nggak ada respon. Terus kemudian saya tanya ke editornya, dan saya email ke editor dan editorial asistennya. Saya tanya, juga lama nggak direspon beberapa hari. Terus kemudian saya sudah sempat email untuk menarik paper saya gitu. Dan karena sudah nggak direspon, sudahlah saya tarik aja, saya bilang gitu. Kemudian direspon oleh editorial asistennya. Beliau mohon maaf, terus kemudian meminta kepada saya untuk disubmit di sistem yang baru. Ternyata mereka baru saja bermigrasi, sekarang pakainya Scholar One. Ya, Scholar One sama kayak jurnal-jurnalnya Sage Open, Sage ya.
pakainya Scholar One. Nah, terus kemudian dari situ alhamdulillah prosesnya cukup cepat ya kalau menurut saya ini. Jadi submit April, ini lewat sistem yang Scholar One itu. Terus kemudian keputusan ronde 1 itu Agustus tanggal 16 dan itu minta major revision, tapi setelah saya revisi itu langsung diterima gitu. Setahu saya sih umumnya kalau major revision bisa 2 ronde gitu ya. Tapi ini ternyata langsung diterima di tanggal 14 September ini dan kemudian publish di Januari 2022. Saya pikir itu sebagai pengantar motivasi dan apa namanya publication journey dari paper ini. Barangkali sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita bahas konten papernya. Biasanya gimana Mas Dennis? Di akhir atau gimana? Di akhir sih. Oh gitu, oke. Ya. Kalau gitu saya lanjut ya. Oke, langsung aja saya coba bahas konten papernya ya. Jadi di kajian change management itu kalau kita merujuk ke beberapa literatur, ada beberapa konstruk ya yang dianggap signifikan dalam menentukan keberhasilan change itu, keberhasilan perubahan. Ada resistant for change, ada openness to change gitu. Cuma dari beberapa konstruk itu salah satu yang dianggap paling penting itu adalah individual readiness for change ini. Nah, dan inilah yang kemudian jadi fokus dari paper ini. Nah, di antara beberapa antecedent yang sudah pernah didiskusikan gitu, organizational culture ini muncul sebagai sebuah konstruk gitu ya yang dianggap bisa jadi prediktor yang penting bagi individual readiness for change. Cuma ternyata kajian empirisnya itu masih terbatas gitu. Jadi beberapa itu hanya sebatas gagasan konseptual. Nah, dari sedikit empirical studies itu pun juga the way they measure organizational culture ini bervariasi gitu. Ada yang pakai kalau nggak salah pakai konstruknya O'Reilly gitu kalau yang paham kajian organizational culture. Terus kemudian yang cukup banyak ini adalah pakai konstruknya organizational culture assessment instrument yang dikembangkan oleh Cameron and Quinn. Dua di antara studi yang pakai OCHAI itu adalah Jones et al. Dan Havar et al. Dan itu pun tadi yang saya singgung temuannya inkonsisten. Di studinya Jones, jadi OCHAI ini membagi tipe budaya jadi 4 ya, clan, adokrasi, market, dan hierarki. Nah, di studinya Jones itu ditemukan yang berpengaruh positif itu si clan ya. Sementara yang lainnya adokrasi, market, hierarki itu negatif. Nah, sementara di studinya Havar et al. Ini clan dan adokrasinya positif, market dan hierarkinya negatif. Nah, saya ingin fokus menginvestigasi kenapa ini di clan adokrasi ini inkonsisten gitu. Kalau di market and hierarki ini kan sudah cukup konsisten, dua-duanya berpengaruh negatif dan secara teoretikal memang dihipotesiskan negatif gitu. Nah, makanya saya ingin fokus ke clan dan adokrasi. Nah, saya menggunakan conservation of resource teorinya Hopful untuk kemudian saya mempropose emotional stability itu sebagai moderating variable. Saya memprediksi bahwa pengaruh clan dan adokrasi culture ke individual readiness for change ini bervariasi
karena ada faktor individual difference, ya, yaitu dalam kasus ini adalah emotional stability. Ya, ada individual difference yang bisa menjadi contingency variable. Nah, itu sebagai pengantar. Terus kemudian di kajian literatur saya mendiskusikan tentang Organizational Culture Assessment Instrument itu, OCI itu. Terus kemudian juga isu mengenai level of analysis dari organizational culture. Karena organizational culture ini level of analysis-nya cukup krusial gitu. Secara konseptual organizational culture ini kan idealnya diukur di level organisasi gitu. Tapi beberapa studi termasuk studi saya men-treat organizational culture ini sebagai atau di level individu. Kenapa? Karena kami mengikuti rekomendasi dari Quantes dan Buglarski tahun 2007 ini yang menyatakan bahwa bagaimana kita menentukan level of analysis dari organizational culture ini harus diselaraskan dengan outcome-nya, outcome yang ingin dikaji. Nah, karena di sini individual readiness for change ini adalah construct individual level, maka kami memilih untuk mengukur budaya organisasi di level individu. Nah, tentunya nanti ada diskusi juga soal ini dan mungkin nanti bisa saya sampaikan di bagian saran ya untuk penelitian mendatang. Nah, yang selanjutnya adalah kajian literatur yang selanjutnya adalah mengenai conservation of resource teorinya Hopewell dan kaitannya dengan emotional stability. Jadi gagasan utama dari conservation of resource theory itu mempropos bahwa individu atau dalam konteks organisasi berarti karyawan itu akan berusaha untuk menjaga, kemudian bahkan membangun sumber daya untuk dealing with specific situation, berhadapan dengan situasi atau kondisi yang spesifik. Nah, individu akan merasa baik-baik saja kalau mereka percaya bahwa mereka punya resource, punya sumber daya untuk menghadapi specific situation itu. Tapi kalau mereka tidak punya resource, mereka akan merasa stres, gitu ya. Nah, dalam konteks ini, specific situation ini adalah perubahan ya. Jadi kalau individu dalam menghadapi perubahan itu merasa tidak punya resource, tidak punya kapasitas, ya tidak punya kemampuan, ya, dia akan stres gitu. Tapi kalau dia yakin bahwa dia punya kemampuan, punya kapasitas untuk menghadapi perubahan, ya dia akan bisa menjalani perubahan itu dengan baik gitu ya. Nah, studi ini memprediksi bahwa individu dengan emotional stability yang tinggi itu akan bisa mengembangkan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi perubahan gitu. Karena apa? Karena menurut Judge and Bono 2001, individual dengan emotional stability tinggi ini punya self-esteem yang tinggi, kemudian dia bisa dengan mudah meregulasi emosinya. Nanti kita akan lihat spesifik gimana hipotesis, pengembangan hipotesisnya. Gimana sih individual dengan emotional stability ini bisa dealing with change gitu. Nah, ini hipotesis yang pertama. Di bagian yang atas ini, yang pertama ini adalah hipotesis bagaimana clan culture itu bisa berpengaruh positif pada individual readiness for change. Jadi di organisasi yang punya budaya clan itu manajemennya
percaya bahwa karyawan itu harus dilibatkan, ya. Apa namanya, employee participation itu penting bagi organisasi. Nah, menurut Weinberg and Banas 2000, kalau karyawan itu dilibatkan dalam proses perubahan, mereka akan lebih terbuka terhadap perubahan. Dan kami memprediksi ketika karyawan itu terbuka terhadap perubahan, dia akan lebih siap menghadapi perubahan. Nah, di organisasi dengan budaya klan, ini juga organisasi itu punya visi yang baik dalam mengembangkan apa namanya karyawannya, gitu ya. Termasuk organisasi itu care terhadap karyawan, care terhadap pengembangan kompetensi karyawan, ya, melalui training khususnya. Nah, kami memprediksi bahwa karyawan kalau mendapatkan pelatihan yang tepat dan cukup, itu akan punya self efficacy yang tinggi dan mereka akan lebih siap menghadapi perubahan. Nah, selain itu, salah satu karakter lain di organisasi dengan tipe klan ini adalah leadernya, pemimpinnya itu bersifat fasilitatif, ya. Nah, studi juga menunjukkan bahwa kalau pemimpin ini fasilitatif, itu akan membantu karyawan meningkatkan kepercayaan karyawan bahwa perubahan yang diinisiasi itu akan berhasil. Nah, dari argumen-argumen ini kami memprediksi bahwa clan culture itu bisa berpengaruh positif terhadap individual readiness for change. Nah, yang selanjutnya mengenai peran pemoderasian dari emotional stability. Jadi dengan iklim yang positif dari budaya klan tadi, kami memprediksi bahwa karyawan yang punya emotional stability itu bisa melipat gandakan, gitu ya. Melipat gandakan keuntungan-keuntungan yang didapat dari organisasi tadi. Keuntungan-keuntungan atau sisi-sisi positif yang didapatkan dari organisasi dengan tipe klan tadi. Misalnya tadi disinggung bahwa di organisasi yang punya budaya klan, itu organisasi sangat care terhadap pengembangan kompetensi karyawan melalui training. Nah, individu dengan emotional stability tinggi ini studi menunjukkan dia memiliki outcome yang lebih bagus, ya. Ketika dia mengikuti pelatihan itu outcome-nya lebih bagus, keluarannya lebih bagus, gitu. Nah, terus kemudian misalnya individual dengan emotional stability tinggi ini punya interaksi sosial, kualitas interaksi sosial yang lebih bagus. Nah, studi menunjukkan bahwa kalau individu ini bisa berinteraksi sosial dengan baik dengan sesamanya, ini bisa mendapatkan support yang baik dari lingkungan kerjanya, dari coworkers-nya misalnya. Ini dengan support dari coworkers itulah kemudian kami memprediksi individual readiness for change dari karyawan dengan emotional stability yang tinggi ini akan lebih tinggi dibanding yang punya emotional stability rendah, gitu. Nah, dari situ kemudian hipotesis satunya adalah emotional stability secara positif memoderasi pengaruh dari perceived clan culture on individual readiness for change. Kenapa kok pilih istilah perceived clan culture? Karena tadi yang sudah saya singgung, ya, bahwa pengukuran budaya organisasinya ini di level individu, gitu. Jadi pengaruh positif perceived clan culture ke individual readiness for change meningkat ketika dimoderasi oleh emotional stability.
Nah, yang selanjutnya adalah pengembangan hipotesis yang kedua. Di kelompok penjelasan yang atas ini sama, saya berusaha menjelaskan bahwa saya memprediksi adokrasi culture, budaya adokrasi ini bisa berpengaruh positif terhadap individual readiness for change. Kenapa? Karena di organisasi dengan budaya adokrasi culture, budaya adokrasi, ini umumnya mereka menekankan pentingnya kreativitas dan kedinamisan gitu ya. Nah, studi menunjukkan bahwa kedinamisan kemudian kreativitas ini bisa menstimulasi inovasi. Dan ketika individu di dalam sebuah organisasi itu terbiasa berinovasi, menciptakan produk baru, ya, proses baru, cara kerja yang baru. Ya, ketika individu di dalam organisasi terbiasa dengan hal-hal seperti itu, mereka akan terbiasa, kan berarti dengan perubahan. Gitu. Nah, ketika mereka terbiasa dengan perubahan, mereka akan punya self-efficacy yang tinggi. Nah, dari self-efficacy yang tinggi itu, mereka akan punya individual readiness for change. Ya. Mereka akan lebih siap menghadapi perubahan. Nah, terus gimana peran emotional stability di sini? Nah, kami berargumen bahwa karyawan dengan emotional stability yang tinggi, ini mereka bisa sama ya melipat gandakan aspek positif di dalam perusahaan dengan budaya adokrasi. Di budaya adokrasi tadi sudah saya singgung, karyawan itu terbiasa belajar hal-hal yang baru, gitu ya. Nah, individu dengan emotional stability yang tinggi ini punya motivasi yang secara umum punya motivasi yang lebih tinggi dibanding individu dengan emotional stability yang rendah untuk mempelajari hal-hal yang baru. Nah, karena mereka lebih termotivasi mempelajari hal-hal yang baru, mereka lebih punya banyak pengalaman dan mereka lebih terbiasa menghadapi perubahan. Sehingga mereka bisa mempunyai self-efficacy yang tinggi dan punya individual readiness for change yang tinggi. Nah, dari sini kemudian kami merumuskan hipotesis yang kedua, yaitu emotional stability memoderasi pengaruh positif perceived adokrasi culture ke individual readiness for change. Pengaruh positif perceived adokrasi culture lebih tinggi ketika dimoderasi oleh emotional stability. Nah, selanjutnya kita coba bahas mengenai metodenya. Yang pertama terkait dengan konteksnya, ya. Kalau di studi-studi terkait dengan change management, setahu saya itu memang konteks itu jadi penting karena kita mempelajari perubahan. Nah, perubahan ini bukan sesuatu yang bukan fenomena umum gitu ya, makanya perlu dijelaskan secara khusus. Nah, konteks dari studi ini adalah perubahan organisasi yang terjadi di sebuah perusahaan di Indonesia. Ini adalah perusahaan keluarga awalnya, dan salah satu perusahaan keluarga terbesar. Saya menyebutnya dengan istilah dengan nama SM Company ini. Mungkin kalau saudara berminat untuk mengulik itu mungkin ketemu juga ya apa gitu objeknya. Nah, SM Company ini pada 2013 memutuskan untuk melakukan IPO, dan dari kebijakan itu konsekuensinya adalah mereka harus
melakukan banyak perubahan, ya khususnya untuk meningkatkan good corporate governance quality-nya, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah prosedurnya. Jadi ada 320 kuesioner yang didistribusikan ke 21 departemen di SM Company ini. Dan apa namanya, 291 kuesioner kembali. Response rate-nya 91%, tapi kemudian karena missing value, ya beberapa kemudian di drop dan hanya 264 yang kemudian digunakan untuk analisis. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah measurement. Tadi sudah saya singgung, untuk clan culture dan advocacy culture ini pakai organizational culture assessment instrument yang dikembangkan oleh Cameron and Quinn 2011. Nah, OCAI ini membagi budaya jadi 4 tadi ya, saya sudah singgung, dan ada 6 dimensi ya, ada 6 dimensi, dan tiap dimensi itu hanya diukur oleh satu statement. Gitu. Nah, jadi tiap budaya ini diukur menggunakan 6 item pertanyaan, yang mana tiap-tiap pernyataan ini merepresentasikan satu dimensi budaya. Gitu. Misalnya tadi adalah management guidelines, terus kemudian ada leadership, gitu. Nanti kalau berminat bisa di explore lebih jauh. Gitu. Nah, terus kemudian pengukurannya menggunakan Likert scale ya, dari 1 sampai 5. Ini mengikuti prosedurnya Havar et al. Dan Vijaya Kumar dan Padma. Jadi kalau instrumen aslinya itu modelnya adalah distribusi poin ya. Jadi ada 100 poin didistribusikan mana dimensi yang paling menggambarkan budaya gitu. Cuma karena waktu itu saya khawatir ini bisa sulit gitu ya mengolahnya, dan khawatir bermasalah juga, makanya mengikuti yang mudah waktu itu, karena waktu S2 waktu itu belum banyak itu pengetahuan mengenai metode. Terus kemudian untuk emotional stability ada 10 item pengukuran ya, pakai Likert scale juga, pakai skala yang dikembangkan oleh Goldberg 1999. Terus kemudian yang terakhir adalah individual readiness for change. Ini cukup banyak, ada 25 item, pakai skala yang dikembangkan oleh Holt et al. 2007. Likert scale juga 1 sampai 5. Nah, sebelum melakukan hierarchical regression analysis, saya melakukan discriminant and convergent validity test, ya. Tapi hanya untuk variabel individual readiness for change dan emotional stability. Karena kami percaya bahwa clan dan advocacy culture ini adalah formative constructs. Dan kenapa kok kami percaya ini adalah formative construct? Karena tadi yang sudah saya singgung, satu item ini merepresentasikan satu dimensi, gitu. Dan kalau satu dimensi ini dihapus, ini jadi hilang nih makna dari konstruk yang diukur ini. Makanya menurut Jarvis et al. Dengan kriteria yang seperti ini bisa dikategorikan sebagai formative construct. Dan menurut Hare et al. Dan Roldan et al., formative construct ini nggak butuh validity testing. Nah, ini mungkin nanti yang lebih paham metode mungkin nanti bisa share ini
pengetahuannya soal hal ini. Dari discriminant validity testingnya tidak ada cross loading ya untuk individual readiness for change, tapi ada 4 item yang loading factornya kurang dari 0,4 dan ini kemudian kami putuskan untuk di drop sehingga tersisa 21 item. Sementara untuk yang emotional stability ini semua itemnya 10 item itu lebih tinggi dari 0,4 dan nggak ada cross loading. Jadi 10 item itu kami pertahankan. Terus ada KMO measure of sampling adequacy ya, ini nilainya juga bagus, dan Bartlett test of sphericity ini juga bagus gitu ya, memenuhi minimum requirement menuju ke Hare et al. 2010. Nah, ini hasil deskriptif statistiknya gitu ya. Nah, ini kemudian dikomen oleh, awalnya ini saya nggak masukkan analisis VIF ya di sini, tapi terus kemudian dikasih masukan oleh reviewer untuk karena apa namanya, antara adokrasi dan clan ini korelasinya lebih dari 0,7, ini menurut apa namanya literatur ini potensial multi call, dan saya diminta untuk apa namanya menjelaskan gimana menanggulangi ini. Terus kemudian saya coba tes pakai VIF gitu, dan hasilnya di bawah 0,3 gitu, sehingga kalau merujuk ke Hare di sini berarti nggak ada multicollinearity problems gitu. Nah, tabel 2 ini model satunya ini menunjukkan apa namanya pengaruh antara perceived clan culture ke individual readiness for change. Seperti yang kami duga, pengaruhnya adalah apa namanya positif gitu ya, dan apa namanya interaksinya ini juga positif dengan R-square yang lebih tinggi, sehingga kami menyimpulkan bahwa emotional stability ini betul memoderasi pengaruh dari apa namanya perceived clan culture ke individual readiness for change, sehingga hipotesis 1 didukung. Nah, di bawahnya ini adalah gambar apa namanya slope analysis ya. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa yang garis putus-putus itu menunjukkan pengaruh apa namanya high emotional stability, dan di situ bisa dilihat bahwa apa namanya garisnya lebih curam gitu ya, lebih dan dari situ bisa semakin menunjukkan bahwa individu dengan emotional stability lebih tinggi ini memiliki apa namanya pengaruh clan culture-nya ini lebih tinggi ke individual readiness for change dibanding individu dengan low emotional stability. Di tabel 3 ini menguji hipotesis kedua, sama didukung juga, dan simple slope analysisnya juga meskipun tidak terlalu terlihat ya perbedaannya, tapi di situ terlihat sama sedikit lebih curam gitu, sehingga bisa disimpulkan juga individu dengan emotional stability yang lebih tinggi ini punya pengaruh, bisa memoderasi pengaruh positif adokrasi culture ke individual readiness for change. Nah, kita sampai di kesimpulan seperti yang dihipotesiskan, studi ini menunjukkan bahwa emotional stability memoderasi pengaruh perceived clan and adokrasi culture ke individual readiness for change. Ya. Jadi pengaruh positif perceived clan dan perceived adokrasi culture ke individual readiness for change ini lebih kuat pada individu dengan emotional stability yang lebih tinggi.
Dan ini mengkonfirmasi peran conservation of resource theory ya, dalam menjelaskan pengaruh pemoderasian emotional stability. Nah, dari temuan ini ada beberapa practical implication untuk manajer. Yang pertama, manajer penting untuk mengembangkan clan dan advocacy culture ya, untuk mendukung implementasi dari sebuah program perubahan, khususnya dalam meningkatkan individual readiness for change. Tapi perlu dicatat bahwa para manajer ini juga perlu mempertimbangkan individual differences ya, perbedaan-perbedaan di tingkat individu pada karyawan, khususnya yang terkait dengan emotional stability. Jadi tidak cukup sekedar mengembangkan budaya clan dan adokrasi ya. Misalnya clan itu ya berarti mengembangkan pelatihan tadi, kemudian mengembangkan iklim suportif ya, manajer yang fasilitatif ya. Adokrasi ini terkait dengan tadi ya, struktur yang fleksibel yang mendorong kreativitas, inovasi tadi. Tidak cukup sekedar itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa karyawan itu punya emotional stability yang tinggi. Nah, cuma memang emotional stability ini adalah traits ya mungkin masuknya ya. Jadi ini tidak mudah diubah gitu. Makanya penting dalam proses rekrutmen untuk memasukkan emotional stability ini sebagai salah satu kriteria ya dalam persyaratan dalam kriteria dalam proses seleksi gitu. Umumnya ini bisa ketahuan dari tes psikotes gitu. Nah, meskipun studi ini punya beberapa kontribusi, tentu tidak lepas dari kekurangan yang ini bisa diadres oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Ya, misalnya yang pertama, studi ini hanya pakai sampel dari satu perusahaan. Ya. Kalau ukurannya adalah level individu, tentu ini nggak masalah. Tapi kalau perusahaan budaya organisasinya ini kemudian diukur dengan level organisasi, tentu variasinya sangat kurang gitu ya, atau sangat tidak cukup gitu ya. Makanya penelitian selanjutnya kalau berminat pada isu ini dan kemudian memandang bahwa level analisis organisasi itu lebih tepat, ya tentu harus mengekspan sampelnya gitu ya. Nah, yang kedua, studi ini cross sectional, sementara perubahan itu nature-nya adalah butuh jangka waktu yang panjang gitu ya, sehingga penelitian ke depan mungkin bisa menggunakan pendekatan longitudinal. Ya. Misalnya salah satu tahapan perubahan yang terkenal itu kan menurut Lewin itu ada unfreeze, change, dan freeze. Ini mungkin bisa tiap stage ini kemudian dikaji misalnya begitu. Ini saran penelitian ke depan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Cukup panjang saya berbicara, tapi saya pikir masih ada waktu untuk berdiskusi. Saya kembalikan kepada Mas Danes. Silakan Mas Danes. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pak Hamdi. Untuk forum ini saya cuma bantu-bantu saja. Yang membuat meriah, yang membangun fondasi itu Pak Anto. Monggo Bapak Ibu-ibu, bagi ada yang punya pertanyaan silahkan. Saya Mas Danes. Oh, Pak Yuli. Ya, perkenalkan Pak Ahsar Hamdi, saya dari Malang, Universitas Negeri Malang, Pak. Oh iya, siap Pak Yuli, salam kenal Pak. Iya. Mohon maaf sebelumnya saya tanya ini bukan nguji dan sebagainya, Pak. Saya betul-betul tidak tahu karena khawatir orang tanya ini dikiranya nguji dan sebagainya. Oh iya Pak, nggak apa-apa, aman Pak. Iya. Mohon maaf sebelumnya. Baik Pak,
Akhtar, saya mau tanya, ini saya memang beberapa kali masih agak galau tentang metode untuk moderasi, Pak. Ya. Moderasi. Kalau saya merujuk bukunya Pak Imam Ghazali, ini tempatnya Bapak bekerja. Ya, ini ahlinya bukunya sak tekruk ya. Kalau bahasa Malang sak tekruk banyak dan banyak betul. Dirujuk oleh para dosen, mahasiswa dan sebagainya. Nah, itu kalau moderasi itu kalau melihat yang punya Pak Imam Ghazali, saya punya saya belum membaca secara mendalam sih, mohon maaf. Cara mengujinya itu ada beberapa hal. Yang pertama subkelompok dan MRA. Kemudian ada pure moderasi. Nah, hasil dari moderasi sendiri itu ada 4 menurut Pak Ghazali. Kalau Pak Ghazali ini kalau nggak salah memang banyak punya tapi saya belum membaca dari bukunya secara langsung sih. Nah, hasil yang Bapak peroleh dari penelitian ini itu kalau saya melihat, mohon maaf ini saya juga mohon klarifikasi juga sekaligus saya nggak paham karena ini bukunya Pak Ghazali kok gimana sih nggak begitu paham. Nah, yang dicontohnya Pak Ghazali itu kuasi moderasi, hasil contohnya Pak. Nah, kuasi moderasi itu bukan moderasi asli. Bukan moderasi asli. Nah, salah satu hasilnya itu adalah seperti yang hipotesis keduanya Bapak. Di mana yang emotional stability itu juga berpengaruh kepada Y-nya. Selain emotional stability kalikan persif itu adequacy itu juga berpengaruh. Sehingga saya menyimpulkan, untuk yang yang kedua, hipotesis kedua, emotional stability-nya itu bukan betul-betul moderasi, tapi kalau hasilnya saya lihat punya Pak Ghazali ini kuasi moderasi. Tapi yang untuk hipotesis pertama ini kemungkinan besar. Saya ngomong kemungkinan, saya tuh terus terang nggak tahu, mohon maaf. Makanya saya ingin tanya, mungkin jenengan sudah sering ngobrol sama Imam Ghazali atau dan sebagainya, mohon maaf. Itu kalau lihat di model ketiga, memang emotional stability tidak berpengaruh. Tapi di model kedua itu berpengaruh. Nah, ini saya pertama mohon pencerahannya tentang membaca hasil dan penggunaan alat analisis moderasi, di mana kalau lihat seperti ini jenengan hanya menggunakan MRA, tapi kalau punya Pak Ghazali itu mengatakan MRA dengan subkelompok itu tidak bisa dipisahkan. Artinya kalau saya membaca ini nggak bisa dipilih salah satu. Nah, itu. Tapi kalau saya melihat jurnal-jurnal yang itu sudah cukup MRA juga bisa, sudah cukup nggak usah subkelompok ini. Tapi lihat literaturnya ini cek wange. Mohon maaf bahasanya, kok wangel banget sih ya itu, dan belum pernah lihat sih terus terang di artikel yang bereputasi sampai 2 itu dipakai. Kemudian pilihan yang kedua adalah yang juga saya agak sering lihat adalah pure moderasi, bukan pakai MRA, yaitu persamaannya itu model, contohnya itu kalau di bukunya Pak Ghazali itu model 1 dan langsung moderasinya tanpa memasukkan variabel emotional stability, gitu Pak. Itu saya mohon pengetahuan, pemahaman lebih lanjut tentang penggunaan alat analisisnya itu Pak. Sementara mungkin itu dulu Pak, saya nanti boleh kalau ada waktu lanjut tanya. Terima kasih Pak Akhtar, Pak Danes. Ya, terima kasih Pak Yuli. Ini saya juga sama-sama Pak belajar juga Pak. Saya juga nggak begitu jago di metode. Saya pernah baca bukunya Pak Imam juga, tapi jujur mohon maaf saya lupa gitu ya detailnya, ada kuasi. Saya memang ingat sih ada itu, cuma
yang dimaksud quasi pure itu seperti apa, saya mohon maaf, jujur lupa gitu. Cuma setahu saya kalau apa namanya di paper-paper yang saya baca, paper-paper yang apa namanya dulu dikasih oleh dosen-dosen saya di UGM, dan itu saya pikir paper-paper dari jurnal yang sangat bereputasi, beberapa di antara top tier. Setahu saya memang ya pakainya cukup seperti yang saya sajikan itu ya, pakainya interaksi begitu, dikalikan antara variabel independen dan pemoderasinya. Kalau kemudian yang pertanyaan selanjutnya tadi apakah harus dengan subsample analysis, saya pikir kok apa namanya tergantung dengan sifat datanya, ya. Terus kemudian tergantung dengan hipotesis yang diajukan, begitu ya. Kalau apa namanya hipotesis yang diajukan misalnya meningkatkan atau menurunkan, saya pikir itu lebih tepat pakai interaksi gitu. Tapi kalau kemudian kalau yang dihipotesiskan adalah misalnya di individu dengan emotional stability yang tinggi, ini pengaruhnya lebih tinggi dibanding di individu yang emotional stability-nya lebih rendah, mungkin itu bisa pakai subsample analysis. Atau misalnya yang apa namanya variabel pemoderasinya pakai dummy variabel, misalnya laki-laki perempuan misalnya, itu mungkin lebih tepat pakai subsample analysis. Setahu saya sih seperti itu Pak Yuli, tapi saya pikir itu tentu dengan penuh keterbatasan saya mengenai pemahaman saya di aspek metode ya. Saya pikir kalau ada yang lain yang bisa sharing tentu akan lebih gayeng gitu. Matur nuwun Pak Akhtar. Ya Pak. Nanti bisa ngobrol lebih lanjut mungkin, karena terus terang agak bingung juga Bapak kok sampai segini jelimetnya istilahnya, padahal di jurnal-jurnal yang bereputasi itu ya cukup seperti yang jenengan sudah hasilkan gitu, sampai diuji juga menggunakan sub kelompok atau sub apa seperti itu sih. Jadi kadang-kadang pada saat membimbing mahasiswa, wah ini kok begini ya, wah ini jadi ada kegalauan juga. Kemudian non sewu kok boleh tanya lah, apa mau diskusi lagi Pak Danes, mohon izin masih boleh kah? Sebentar, ada pertanyaan yang lain dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada pertanyaan? Oh, jika nggak ada, monggo Pak Yuli, silakan. Mohon maaf, boleh lanjut kalau gitu. Yang berikutnya Pak Akhtar. Cuman memang bukan di bidang MSDM atau organisasi tapi saya ingin mencontoh di Medpen-nya lah intinya. Kalau kemudian pilihan apa namanya yang emosional itu sebagai emotional stability sebagai moderasi itu, menurut saya di penelitian sebelumnya memang itu menjadi moderasi Pak ya, karena apa namanya, kalau saya kembali lagi nih, saya kebetulan sering training yang di Undip punya Pak Agusti Ferdinand. Itu di bukunya Pak Agusti Ferdinand sendiri juga mengatakan salah satu memilih moderasi itu memang bukan harus betul-betul yang pure gitu loh, yang tidak ada hubungannya atau tidak mempengaruhi Y atau tidak dipengaruhi oleh X. Sehingga tadi saya bertanya memang apakah Monsewu di penelitian sebelumnya itu memang emotional stability itu memang berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh X atau tidak mempengaruhi Y gitu Pak. Sehingga Anda menjenengan memilih itu sebagai moderasi. Bukan yang lain, misalnya yang sering itu kan gender, paling sering sekali itu kan gender laki perempuan. Terus kemudian misalnya tingkat level pendidikan dan seterusnya. Itu Pak.
Ya, Pak Yuli, terima kasih. Saya mohon maaf, ingin konfirmasi pertanyaan. Berarti pertanyaannya, apakah emotional stability ini di studi sebelumnya juga dipakai sebagai pemoderasi gitu ya? Betul, betul Pak Asar. Sebagai pemoderasi pengaruh budaya ke readiness for change gitu. Bisa itu atau di hubungan yang lain, Pak. Oke. Kalau menurut saya ya Pak ya, kalau emotional stability ini sudah pernah diuji sebagai pemoderasi, apalagi kalau diuji sebagai pemoderasi di pengaruh budaya organisasi ke individual readiness for change, saya malah justru menilai penelitian saya terus apa kontribusinya gitu. Artinya kan ini berarti sudah di penelitian sebelumnya sudah pernah diuji, terus kenapa kok diuji lagi? Nah, terus apa ininya kontribusinya? Padahal kalau di bidang kita, saya pikir semakin penelitian itu punya kontribusi, itu khususnya theoretical contribution ya, itu semakin bernilai gitu penelitian. Jadi ya kalau setahu saya waktu penelitian ini dilakukan, saya belum menemukan emotional stability ini sebagai pemoderasi budaya ke individual readiness for change. Nah, terus apa dasarnya? Tadi kan Bapak singgung ya, kan. Betul, Terus apa dasarnya memasukkan emotional stability ini sebagai variabel pemoderasi? Yeah. Kalau setahu saya yang menjadi dasar kenapa kita memasukkan sebuah variabel di dalam framework penelitian kita, ya tentu dasarnya adalah teori gitu ya. Misalnya kalau di penelitian saya ini, saya menilai bahwa yang bisa menjelaskan fenomena hubungan antara budaya dan individual readiness for change ini adalah tadi yang saya sempat bahas, conservation of results teorinya Hopewell. Nah, dari teori itu terus kemudian diturunkan ke variabel. Kira-kira apa nih konstruk atau variabel yang bisa menjelaskan teori itu gitu ya, bisa diturunkan dari teori itu gitu. Dan kalau di penelitian MSDM terus kemudian organizational research gitu ya, setahu saya ya memang modelnya seperti itu gitu ya. Jadi kenapa kita milih variabel termasuk variabel moderasi itu ya ada grand teorinya istilahnya, ada teori payungnya yang jadi dasar. Saya pikir itu yang lebih penting untuk menjadi landasan kenapa kita memasukkan sebuah variabel atau tidak. Wah, terima kasih banyak. Makasih banyak Pak Asar. Jadi memang makin menguatkan, artinya kalau saya sepakat sekali kalau terus sebelumnya ada terus ya barunya kapan, kan itu saya sepakat sekali itu. Tapi yang tadi kemudian semakin menguatkan itu, menguatkan saya, oh iya berarti memang harus diturunkan dari grand theory atau turunannya lah seperti itu, sehingga logiknya itu terbangun gitu ya Pak Asar. Iya, betul gitu, Pak. Betul. Oh, baik. Terima kasih sekali Pak Asar itunya pencerahannya. Mas Danes, sama-sama Pak Yuli. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Rina Hastuti. S3 juga ini di RMIT Australia. Oh. Karena internet saya lagi jelek. Oh ya, ini terdengar kok Bu kalau sekarang. Ya. Oke, terima kasih Mas Aksar ya. Manggilnya Mas Hamid atau Mas Aksar ya? Saya biasa dipanggil Aksar, Hamdi, ada juga yang panggil Tommy, katanya karena mirip Tommy Soeharto. Oh, bebas Bu. Hamdi ya, bukan Hamid. Oke Mas Hamdi. Ya. Oke Mas, yang gampang Mas Hamdi. Ya. Karena menggunakan teori yang sama dengan
COR teori. Nah, saya tidak bertanya sih, saya hanya sedang menghubungkan. Kebetulan kemarin saya dapat kesempatan 1 kali untuk mereview salah satu paper gitu. Kalau di indeks Australia dia masuk ABDC rank B. Ya. Ketiga itu saya ikut baca, walaupun saya di situ baru reviewer baru, jadi kritiknya cuma tipis-tipis. Cuma saya belajar dari kritik jadi reviewer kedua itu yang kritiknya sangat tajam. Jadi saya sedikit memahami kenapa nih papernya dikritik. Padahal menurut saya juga udah bagus kajiannya gitu. Tetapi memang ketika dia biasanya kelemahannya itu ketika kan di papernya itu sendiri seperti itu. Atau Mas Hamid ingin menjelaskan contoh tadi menggunakan konsep COR lalu menjelaskan bagaimana emosi yang stabil itu memoderasi hubungan antara apa tadi clan ya, organizational culture terhadap readiness to change. Tadi kan di recheck beberapa kali di beberapa jurnal kan. Nah, menurut pengalaman saya biasanya itu ada beberapa hal yang secara substansial tuh menurut mereka kurang pas gitu, sehingga sampai berkali-kali di recheck. Nah, terus saya juga agak curious. Ini bukan mengkritik, tapi saya coba belajar gitu. Tadi saya curhat ke Mas Danes. Ini buat belajar kita gitu. Terus bilang, di-share aja Mbak biar semua gitu. Ya udah deh, saya share supaya bisa belajar semua gitu kan maksudnya. Apa sih sebenarnya yang kadang membuat paper kita di reject? Ya udah bagus tuh konsepnya gitu kan. Nah, terus saya coba curious baca-baca gitu. Sebenarnya di sini kalau menurut saya ya, saya juga nggak tahu benar atau salah menurut saya ya gitu. Jadi di sini yang membuat dia menjadi sedikit, kenapa tiba-tiba emotional stability itu muncul sebagai moderasi. Maksud saya dalam konteks pengaruh culture, organizational culture terhadap HAM dimasukkan ke situ, kenapa tiba-tiba muncul satu emotional change stability, which is kalau ini nggak dijelaskan dengan bagus, kebetulan kajian saya dan inclusion, ini orang-orang diversity marah-marah Pak. Kenapa? Berarti orang-orang yang mental health nggak bisa jadi agen perubahan. Wah, jadi kan papernya jadi merasa menyinggung apa ya? Menyinggung salah satu aspek sama reviewer, hasil kajian ini akan menyebabkan apa ya? Gitu. Nah, jadi tapi karena kami sudah gitu, jadi tetap di accept gitu. Nah, itu stability gitu. Dan menggunakan konsep COR-nya itu. Kenapa tiba-tiba muncul itu? Gitu aja. Tadi kan suaranya hilang-hilang, mungkin bisa saya konfirmasi. Jadi kenapa tiba-tiba emotional stability itu muncul jadi moderasi? Jadi alasannya seperti alasannya itu bagaimana? Gitu maksudnya Mbak. Ya kan Mbak ya? Tapi suaranya hilang-hilang. Iya, dan itu sebenarnya harus bisa dijelaskan dalam paper gitu. Harus bisa menjelaskan secara logis kenapa tiba-tiba muncul emotional stability seperti itu. Itu aja, matur nuwun. Ya, makasih Mbak. Terima kasih Mbak Rina. Sangat setuju sekali sih saya bahwa memang idealnya memang ada diskusi yang lebih dalam gitu ya. Kenapa kok kemudian lebih pilih emosional atau hanya pilih emotional stability saja dibanding misalnya kalau kita pakai Big Five personality, misalnya ada misalnya extraversion misalnya seperti itu. Kenapa kok yang dipilih hanya emotional stability? Ya, satu tentu bahwa ini salah satu kekurangan dari paper ini gitu ya. Ini saya tadi sudah singgung di awal, ini kelas tesis gitu ya, kelas tesis waktu itu ya memang banyak kekurangan gitu. Cuma jujur ini sebenarnya ada, selain emotional stability itu ada, kalau di tesisnya itu ada proactiveness ya, proactiveness
ini, tapi kemudian hasilnya nggak bagus gitu. Makanya ini terus kemudian yang dipilih untuk paper ini adalah emotional stability gitu. Tapi saya berpikir bahwa misalnya kayak ekstra, nggak semua personality ya, nggak semua personality saya pikir bisa klop menjelaskan apa namanya fenomena hubungan antara culture dan individual readiness for change gitu ya. Misalnya kayak extraversion, waktu itu saya cari-cari kayaknya kok ya tentu dengan keterbatasan waktu itu ya, keterbatasan waktu itu kok ya yang waktu itu akhirnya terus kemudian sampai di proactiveness dan emotional stability gitu. Tapi saya setuju sih bahwa idealnya memang harus ada penjelasan yang lebih detail gitu ya. Kenapa kok hanya milih emotional stability instead of yang lain gitu. Terima kasih Mbak Rina, masukannya mungkin bisa bermanfaat bagi yang lain dan bagi saya juga untuk penelitian ke depan. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih juga, saya jadi ikut belajar. Jadi memang lagi belajar jadi reviewer, nyari apa ya. Jadi memang kata supervisor saya harus begitu. Ajang belajar saja, sama aja paper saya juga banyak jeleknya sih. Iya. Thank you. Ya, makasih Mbak Rina. Sukses studinya. Sama-sama, Kak. Oke, satu lagi. Monggo silahkan. Satu lagi. Mas Danes. Oh ya. Halo. Halo. 1 menit aja ya. Tadi kan ada diskusi tentang kapan harus pakai subsample dan kapan harus pakai interaction term. Ya. Ya. Jadi saya minta maaf nggak pakai video. Gini, jadi kalau tujuan kita itu pengen mengetahui apakah efek dari sebuah variabel tertentu, misalnya terhadap variabel Y kita itu berlaku pada 2 kelompok yang berbeda, maka kita pakai subsample. Misalnya terhadap kelompok kaya dan kelompok miskin, kita bisa sampel bagi pecah sampel menjadi 2 karena kita pengen tahu apakah efek dari X kita terhadap Y-nya itu tetap berlaku untuk dua-duanya. Nah, itu harus subsample. Tapi kalau kita pengen membuat perbandingan langsung, apakah efek dari sebuah variabel tertentu terhadap Y-nya itu berbeda secara signifikan kepada kelompok yang satunya dan kelompok yang satunya, maka kita harus pakai interaction term. Itu kira-kira kalau menurut saya begitu yang saya pahami. Ya. Siap. Terima kasih Pak Akbar tambahannya. Sama-sama, nggih. Sampun Mas Danes. Oh iya, ya. Oke, mungkin sorry, mungkin gitu dulu pertemuan kita di malam hari ini. Sudah jam 9 soalnya, sudah saatnya kita istirahat. Apalagi di Taiwan nih, kan sudah jam berapa ini? Ya, Mas Danes ya. Sebelumnya terima kasih sebelum ditutup terima kasih banyak yang sudah menyempatkan hadir. Besar harapannya bisa bermanfaat meskipun sedikit gitu ya. Terima kasih khususnya ada Pak Akbar, ada Pak Fuad Mas'ud juga guru saya di Undip dan teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang ya. Ya, mohon maaf juga kalau kami ada salah kata. Mohon maaf juga jika kami ada salah kata, ada salah dalam menyampaikan. Mungkin itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada Mas Putra juga. Makasih, Bro.